Scorpio, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bawah pengaruh Super Pink Moon. No, Super Pink Full Moon di Scorpio. Ruwet. Jadi buat kita apa sih Super Pink Full Moon? Buat kita sih nggak terlalu ngefek karena kita cuma punya 2 musim ya. Buat mereka di belahan bumi lain yang punya 4 musim ngefek, akan terlihat jelas pink ya, akan terlihat jelas karena kita memasuki spring ya, spring. Jadi matahari dan hari itu memanjang, tambah lama, bahkan ada mereka sudah juga mulai merasakan jet lag karena perubahan waktu ya, dimundurin biasanya, dimundurin. Jadi karena mataharinya juga terbitnya lebih pagi dan berakhirnya lebih malam mataharinya, jadi mereka punya kesempatan untuk bekerja lebih panjang ya. Dan di saat jam 8 malam, jam 7 malam, jam 9 malam bulan dah tinggi tapi matahari masih ada ya kan. Jadi bulan itu hingga memantulkan energinya matahari itu sendiri, sinar matahari itu sendiri yang sudah mau tenggelam ya kan. Nah untuk dan itu karena spring kita bicara tentang fertility, fertilitas, kesuburan. Nah, dari kenapa super? Karena dia yang pertama dalam tahun ini ya, super full moon. Jadi yang pertama di tahun 2021. Dan memang karena sekarang ini posisi bulan terdekat dengan bumi, jadi ntar bulannya kelihatan gede ya. Apalagi udah di Scorpio ya, di Scorpio, di kalian. Jadi selamat ya kalian yang akan sangat berdampak pada energi intensnya full moon purnama ini. Ini bacaan ini reading ya, reading ini timeless dan juga general. Artinya timeless, kapanpun kalian mendapatkan video ini. Dan kalau message-nya resonate buat kalian, jadi memang waktu yang tepat untuk kalian. Oke, general, nggak ada nama kalian, artinya nggak ada nama kalian. Jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, gue sarankan nonton moon sign kalian, rising atau ascendant sign kalian, nggak hanya sun sign kalian. Kalau nggak tahu bercat kalian, di box description gue itu ada link dari Just Astrologi. Kalian tinggal klik isi data-data kalian dan kalian dapat bercat kalian. Ya, memang bacaan ini ditujukan untuk Scorpio rising atau ascendant sign, Scorpio sun sign, dan Scorpio moon sign. Jadi cross watcher, kalau kalian dealing dengan Scorpio, energi kalian suka ketukar. Jadi mungkin message-nya juga buat kalian. Ya, kalian welcome untuk join. Oke. Apa lagi? Oh ya, gue langsung mulai dengan Lenormand. Lenormand dulu. Gue lanjutkan dengan tarot. Ya. Habis itu akan gue tutup dengan Divine Wisdom card. Ya. Oke. Apa yang Scorpio harus ketahui dan lakukan di bawah pengaruh energi bulan purnama di Scorpio? Letter. Ship. Ini arit ya. Sit. Lover. Child. Man, alam bawah sadarnya. Main theme ya, tema utamanya adalah keputusan. Keputusan apa yang kalian akan ambil? Menyangkut tentang surat, dokumen, kontrak, tentang anak.
Mungkin semuanya itu lagi dalam proses, ya, bukan mungkin. Kontrak, surat, dokumen itu memang lagi diproses. Dan ya, kontrak itu yang akan memutuskan. Dan kontrak itu sendiri yang akan membawa rezeki. Kontrak, dokumen, whatever itu ya. Lagi proses sebelum keputusan itu sendiri. Semuanya lagi secara natural lagi diproses. Alam sedang bekerja, semesta lagi bekerja. Ya. Proses menuju ke beruntungan itu sendiri yang pasti akan membawa keberuntungan. Dan ya, proses kembali menjadi anak, kembali jadi anak-anak lagi, kembali jadi anak-anak lagi, atau proses lagi pembuatan anak. Atau anak itu dalam proses gitu, dalam perjalanannya yang harus dihadapin si anak itu sendiri. Karena keputusan itu memang membawa yang akan keputusan itu, rezeki itu bergantung pada keputusan apa yang kita ambil. Rezeki itu ya. Dan itu menyangkut dengan anak atau sifat kanak-kanakan kita ya. Nggak dewasa. Alam bawah sadar kita, di sini tindakan kita apa? Ini buat gue energinya adalah yang tindakan, action. Atau untuk beberapa dari kalian ini tentang si dia. Alam bawah sadar kalian tentang si dia yang nggak jelas, ingin diberi hadiah uang, tapi kok bebannya, tanggung jawabnya kayaknya gede banget. Itu kayaknya sangkut pautnya dengan karma, histori di masa lalu, sejarah, memori yang mengikat, atau kesehatan itu sendiri, loyalitas. kepada perasaan kita sendiri, apa yang kita rasa. Ini setiap ada karmanya adalah beban tentang finansial, money, dan pahala rezeki, bukan hadiah, pahala yang kita nggak tahu itu apa. Itu semua berdasarkan tindakan kita sendiri. Oke, dari nilai Norman itu aja. Mungkin dari beberapa dari kalian ada yang resonate ya. Dari tarot, apa dampak energi bulan purnama di Scorpio untuk Scorpio? Apa dampak energi bulan purnama di Scorpio untuk Scorpio? Selamat, Anda yang akan paling terguncang di energi bulan purnama ini. Apa dampak energi bulan purnama di Scorpio untuk Scorpio? Iya kan?
The Wheel of Fortune, energi Jupiter. Ten of Swords, double ten. Queen of Pentacles, energinya Capricorn. Ada Pluto di Capricorn, ya kan? Kurang apa lagi? Baiklah. Four of Pentacles, Hangman, jantung bacaan kalian. Dan Nine of Cups, Six of Cups, Death, the Devil, la, the Chariot, water signs di mana-mana, ya kan? Dari Pisces, Cancer, Scorpio, dan Capricorn. Sagittarius juga ada. Yang sudah terjadi atau yang baru saja terjadi, yang baru saja lewat. The Wheel of Fortune, sesuatu yang sudah dipahami secara penuh, yang sudah berakhir pelajarannya, tinggal dibungkus. Ya, energinya Jupiter. Jupiter ada di Aquarius. Ini tentang home, family, rumah tangga, ya, fondasi dan perasaan emosional kita sendiri yang sudah mencapai cycle-nya. Kok berisik ya? Tuh, Scorp, lo kudu bungkus. Karena Jupiter itu di Saturn, Jupiter itu di Aquarius dan Saturn juga di Aquarius. Dua-duanya itu konflik ya, square dengan Moon, full Moon di Scorpio. Jadi ada tensi tentang diri kalian sendiri, bagaimana kalian ingin merepresentasikan diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri dengan home, family, ya, fondasi dan apa yang kita rasa itu udah komplit. Dan itu Saturn itu baunya karma kan ya. Dengan Taurus, Matahari ada di Taurus, Uranus ada di Taurus, Venus ada di Taurus, Merkuri ada di Taurus. Uranus kan rebel ya. Jadi full moon di Scorpio ini temanya adalah kebebasan versus stabilitas untuk semua. Ya, karena Uranus itu sifatnya bebas dan mencoba hal-hal yang baru, penuh berdasarkan jati diri, berdasarkan kebenaran dirinya. Dan Matahari juga di situ. Dan Venus konjang Uranus. Nah, kan jadi masalah Venus, money, relationship, dan harmoni, beauty, art, itu ada konflik pemahaman dengan jati diri kita. Itu konflik batin ini ya, Venus lonjang Uranus. Ya. Karena kalau kita kekeh artinya kita nggak belajar dan biasanya konflik. Kalau kita mau lebih terbuka, kita akan sama-sama belajar. Gitu. Oke. Ten of Swords. Jadi energi The Wheel of Fortune ini 10. Ten of Swords 10 juga. Double. Ya. Mungkin kalian juga sudah sadarin untuk meninggalkan apapun kepercayaan, keyakinan, pengertian, pemahaman atau versi dari diri kita sendiri yang lama. Queen of Pentacles, energinya Capricorn ya. Buat kalian adalah di rumahnya Merkuri, di rumahnya
pemahaman, pola pikir, mindset, ya, persepsi, komunikasi dengan lingkungan terdekat, ya, itu diminta lebih disiplin dan bertanggung jawab. Energi lebih grounded, ya. Tentang aktivitas sosial kita, ya, kita diminta untuk, ya, kita merasa, kita sadari kita harus bisa lebih dewasa. Karena ada energi Pluto di situ, Pluto di Capricorn. Jadi itu masalah transformasi, power dan kontrol. Transformasi. Dan tanggal 28 setelah purnama, Pluto itu retrograde. Artinya kita diminta untuk mengevaluasi lagi, napak tilas, mengingat-ingat, mendalami lagi pemahaman kita. Mana apa yang harus kita tinggalkan atau lepaskan dari our dark side. Jadi dari gelap atau dari rasa atau segala yang kita tekan, kita tahan, kita keep, ya. Dan apa yang harus kita transformasi, apa yang kita harus ubah, itu energi Pluto. Sekarang kalian lagi hemat, lagi menarik diri, ingin mencoba lebih hemat, ingin mencoba lebih waspada dan hati-hati dengan nilai-nilai kalian sendiri, ya. Bahkan dengan uang. Jantung bacaan kalian adalah The Hangman, Pisces. Mungkin kalian berhubungan dengan Pisces. Ini energi adalah gantung, ketergantungan, digantungin, pengorbanan, self-sabotage, mencoba untuk mengerti atau memahami dari sudut pandang yang berbeda, whatever. Ini juga bisa dibilang pengkhianat. Yang jelas jantung jantung dari bacaan kalian, ya, yang digantungin itu adalah cara kalian bersenang-senang, kreativitas kalian sendiri. Kalian mengorbankan cara kalian, kalian mensabotase diri kalian untuk tidak bersenang-senang, untuk tidak kreatif, untuk tidak untuk tidak mengekspresikan diri, untuk tidak ya, untuk tidak memulai apapun yang kalian inginkan. Untuk romance, bisnis, project, self-sabotage itu pengkhianatan pada diri sendiri. Nine of Cups, distracted. Ya, ini Nine of Cups ini buat gue entertainment. Ya, kalian sedang menghibur diri. Atau mungkin beberapa dari kalian ada yang kalian ingin mengekspresikan lebih, ya. lebih tentang apa yang kalian rasa. Dan in the near future, Six of Cups, ini tentang masa kecil kalian, tentang anak-anak, tentang twin flame, soulmate, ya, yang jelas energinya karmik, dan kesetiaan kalian sendiri terhadap anak-anak, terhadap masa kecil kalian, memori-memori kalian. Itu sifatnya karmik yang mengikat. Death, energi kalian sendiri, ya kan. Kalian diminta untuk melepaskan apapun itu memorinya, karena mengikat. Letting go, release. Dan terakhir energinya Capricorn lagi, the devil, toxic, ya, toxic. Mindset yang toxic, cara berpikir yang membahayakan diri kita sendiri.
Kalian kita saat ini sudah mulai menyadari apa yang harus kita ubah, yang jelas. In the near future kita akan lebih dewasa. Kita akan mencoba untuk lebih dewasa, lebih disiplin, ya, lebih bisa bertanggung jawab untuk mengekspresikan atau mengaktualisasi diri kita. Itu aja. Alam bawah sadar, the chariot, energinya Cancer, Mars di Cancer, impulsif ya. Kita akan bertindak berdasarkan apa yang kita rasa. Tapi di sini kita dengan energinya the chariot, ini artinya kita sudah mampu menguasai, mengendalikan diri kita sendiri antara hitam dan putih. Kita akan dapatkan kemenangan itu dan moving forward, dan mempelajari, riset, mengumpulkan data untuk apapun planning dan strategi yang kita sedang bangun, proyek itu sendiri, pekerjaan itu sendiri ya. Gitu. Network segala macam. Kalian sedang mengisolasi diri dari kehidupan sosial lah. Oke, gua perlu klarifikasi nggak? Gua akan klarifikasi the devil. The Temperance, the Sun, Three of Wands. Temperance kebalik. Entah kalian masih butuh healing atau kalian baru saja keluar dari healing, yang jelas ada proses pemahaman yang kalian harus lewati ya. Dari apapun pelajaran yang sudah kita lewati. Energinya Sagittarius. Ini masalah income, material possession ya. Prioritas kita dan value kita sendiri, worth-nya kita sendiri ya. The Sun, energi Leo atau Taurus. Ada kebahagiaan, happiness, ada kebenaran di relationship mungkin ya, yang sangat kreatif, ekspresif. Dan mungkin itu juga menyangkut dengan karir dan reputasi. Bright, shining like the sun. Oke. Three of Wands. Kalian sedang menunggu waktu, saat, momen yang tepat untuk membangun fondasi itu sendiri. Kenapa toxic ya? Mungkin karena pemahaman itu masih belum didapatkan. Apapun pelajarannya. Energi secara keseluruhannya Page of Swords. Belajar, menyelidiki, mata-matai. Oke. Udah dari Divine Wisdom card. Apa kata semesta untuk Scorpio? Dengan pengaruh energi bulan purnama di Scorpio. Apa yang Scorpio harus sadari? Di bawah pengaruh energi bulan purnama di Scorpio, apa yang Scorpio harus sadari? Dua. If I wanted for you something other than what you want for you, and then went so far as to cause you to have it, where is your free choice? How can you be a creative being if I am dictating what you shall be, do, and have? My joy is in your freedom, not your compliance. Jika dia menginginkan untuk kita sesuatu yang lain daripada apa yang kita inginkan untuk kita sendiri,
Lalu lalu selama ini kita selalu mendapatkan apapun yang menyebabkan kita memiliki apapun itu yang diinginkan. Di mana free choice itu? Di mana kebebasan dalam memilih itu? Di mana kebebasan memilih kita? Bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang kreatif ketika dia ngedikte apa yang harus kita lakukan, punyai, dan menjadi. Kebahagiaannya adalah kebebasan kita, bukan kepatuhan kita. Screenshot, zoom, supaya kalian bisa pelajari lebih dalam lagi. Semoga pemahaman gue bisa membantu. Satu lagi, fear wraps our bodies in clothing. Love allows us to stand naked. Fear clings to and clutches all that we have. Love gives all that we have away. Fear holds close. Love holds dear. Fear grabs. Love lets go. Fear rankles, love suits. Fear attacks, love amends. Takut itu terbungkus pada tubuh kita dalam pakaian. Cinta membiarkan kita untuk berdiri telanjang. Ketakutan itu mempunyai tendensi mengikat apapun yang kita punya. Cinta memberikan semua yang kita punya away. Ketakutan itu memeluk kita erat. Cinta memeluk kita dengan kasih. Ketakutan itu merenggut. Cinta itu melepaskan. Cinta itu menyerang. Ketakutan itu menyerang. Cinta itu merujuk. Ketakutan itu mengancam, cinta itu menyejukkan. Screenshot, zoom it out, pahami sendiri, ya, pelajari juga sendiri, dan boleh meditasi dengan ini. Dan semoga resonate, berguna. Sampai ketemu di bulan Mei. Dah.